Sama istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari handphone komunikasi yang ada. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan kitab Amsal. Kitab Amsal pada pasal yang ke-12 dalam senatalan berkedudukan pada alat yang bernama meja roti sajian. Sekedar mengingatkan pada alat yang ke-3 kita akan baca bersama dulu. Amsal pasal 12 in English bisa disiapkan. Amsal pasal 12 ayat 3. Ya, kita akan baca ulang sedikit lagi sebab nanti yang mau saya terangkan adalah ayat 4. Mengingatkan saja yang lalu, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan atau kejahatan, tapi akan orang benar tidak akan berusaha. Ya, ayat 3. A man shall not be established by wickedness. Ya, kejahatan. But kejahatan. Ya, weakness. But the root of the righteous shall not be moved. Ya, tapi akar orang benar tidak akan goncang atau tidak akan bergeser, tidak akan bercampur. Saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa orang benar itu kalau sudah bicara akar berarti bagaikan suatu tumbuhan yang nanti pada puncaknya harus menghasilkan buah. Supaya pohon itu kuat, maka dia harus ada di tanah yang gemuk atau tanah yang baik, subur, supaya akarnya bisa menyebar, baik itu akar serabut maupun akar tunggal yang masuk ke dalam. Ya, supaya pohon itu nanti diharapkan bisa berbuah yang baik. Pohon itu harus ada di tanah yang gemuk atau tanah yang baik. Ya, nah, memang ada pohon cakokan tanah di pot, tapi nanti tidak besar, tidak kuat. Nanti di satu harus ada tertanam kuat di tanah yang baik, tanah yang gemuk atau tanah yang subur. Dan yang kedua harus juga berada di dekat dari air. Ya, sungai yang mengalir, air yang jernih. Mazmur pasal 1. Ya, masih kita baca bersama. Ini Inggris juga bisa disiapkan. Mazmur pasal 1 Salam ayat 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya, ya, dan yang tidak layu daunnya. ya, Apa saja yang diperbuatnya berhasil. ya, amin. Sejauh dikehendaki Tuhan. Ya, oke, in English. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ditanam di tepi air yang baik, yang jernih. Terus, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Berhasil. Ya. Jadi pohon itu juga selain ditanam di tanah yang gemuk, harus juga ada di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buah. Dalam Wahyu 21 ada sungai mengalir, ya, yang jernih. Ada pohon seberang menyeberang dan berbuah 12 kali dalam setahun. Berarti tiap bulan berbuah. Itu artinya buah yang tetap, ya, bukan buah yang musiman, tapi buah yang tetap. Saudara, jadi pengembalaan yang baik itu ditandai dengan firman yang melimpah, ya, supaya kita bisa menyerap seperti akar yang fungsinya menyerap apa yang baik, yang kudus, yang suci, yang mulia, itu dipikirkan, ya.
Jadi penggembalaan itu harus ada pembukaan firman yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya, bukan bertumbuh di dunia atau tidak. Apa-apa yang baik, yang mulia, yang suci itu selalu ada di dalam penggembalaan itu melalui pembukaan firman. Plus selalu ada kepenuhan Roh Kudus. Ya, kalau tanah yang baik tidak ada air, ya mati juga pohon itu. Firman tanpa kepenuhan Roh Kudus yang berlimpah, huruf itu mematikan. Ya, jadi kita hanya bisa tahu, tapi tidak bisa mampu melakukan. Tidak ada seorang yang bisa melakukan firman tanpa kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Aku akan mengutus seorang penolong. Untuk apa ya? Untuk melakukan firman, sehingga kita bisa berbuah, buah-buah yang manis, ya, buah yang suci, ucapan syukur, penyembahan, selalu kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dari buahnya lah engkau akan mengenal. Tuhan bukan mencari daun, Tuhan mencari buah, buah pertobatan. Ya, sehingga nanti apapun masalah, beban, kesolan tak akan membuat kehidupan itu tercabut dari badannya Tuhan. Ya. Nah, firman itu memegang hati kita. Amin. Roh Kudus itu menguasai kita. Ya, mungkin begitu beratnya beban, tapi kalau ada firman, Roh Kudus, kekuatan yang berlimpah-limpah untuk mampu bertahan hidup benar ada dari Tuhan. Ya, baik nikah maupun pribadi itu digambarkan seperti pohon. Susah, tidak bercabut, tidak geser dari Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Diberkati pun tidak menyangkal Tuhan. Saudara, banyak kalau kita menginginkan pohon buahnya lebat, tapi potnya tumbang. Potnya kecil tapi pohonnya maunya berbuah, ya tumbang. Tapi kalau dia pohonnya besar, buahnya banyak, tidak jadi masalah, karena akarnya kuat. Ya, pohon durian itu tidak ada ditanam di pot, ya, di depan rumah. Potnya itu ini durian, nanti dia berbuah. Ya, pasti pohonnya juga tanam di ladang, tanah yang luas, sehingga walaupun dia berbuah cukup berat, ya, atau nangka atau apa yang berapa kilo itu mampu, karena akarnya itu luas. Ya, diberkati atau belum diberkati, dia tetap kuat. Memang dia betul-betul tertanam di situ. Ya, baik hamba Tuhan maupun jemaat, dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia tahu semua yang dia terima itu hanyalah kemurahan dari Tuhan. Baik, ayat 4. Amsal pasal 12 ayat 4. Dalam senang tabernakel masih berkenan meja itu saja. Ya, nanti bahasa Inggris disiapkan. Ya, silakan kita baca ulang, masih kita baca bersama. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat anak adalah penyakit yang membusukkan pula suaminya. Pas pula ayat ini, ya. Saya mau melangkah, nah boleh terus. Ya, biar para suami dan senyum-senyum. Kita kan sudah disatukan. Istri yang cakep, beda cakep dengan beda cakep. Ya, karena itu kalau bilang cakep itu beautiful, ya, cantik. Kalau di sini cantik itu semuanya. Ayam cantik, mobil cantik, orang cantik, dia semua bisa dibilang cantik. Ya, cantik kali, apanya? Ayamnya, maksudnya bagus. Ya. Nah, baik saudara, cakap di sini. Kalau bahasa Inggris, ya.
A virtuous woman is a crown to her husband. Oke, stop. Coba tolong bahasa Inggris dulu. A wife of a noble Terus, a noble character is her husband's crown. oke. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, cakap sendiri dikatakan noble. Sudah ingat hadiah Nobel? Ya, itu hadiah kehormatan atas orang berprestasi di satu bidang. Ya, contohnya dia fisika, ya dikasih hadiah Nobel bidang fisika. Kimia, ada juga di macam-macam, ya Nobel perdamaian. Itu satu hadiah kehormatan. Ya, istri yang cakap adalah bahasa Inggris a wife of noble character. Sifat yang mulia adalah mahkota suami. Saudara, secara fisik nampaknya seorang istri itu lemah. Tapi kalau saya perhatikan, sebenarnya istri itu kuat. Kuat sekali. Saya masih bisa serah, tapi kalau istri saya hampir terus kerja terus. Mempersiapkan ini, persiapan itu, mempersiapkan ini. Saya mau bantu, enggak boleh. Biar papa istirahat dari sembahyang. Saya masih bisa kerja. Ya. Mulai dari maafkan menikah, kalau Tuhan berkati, mengandung, sampai berapa bulan? 9 bulan. Melahirkan. Ya, ada yang melahirkannya partus, ya. Jangan partus itu bahasa sih. Nanti dipikir apa partus itu, ya. Pikir nama orang. Jadi melahirkan, terus membesarkan, dan seterusnya. Saya pernah lihat istri itu hampir meninggal karena anak kami yang kedua itu tidak mau tidur. Jadi satu malam itu sudah melahirkan dan tidur, kena tifus stadium tinggi. Dia tidur tuh kalau ditaruh di ayunan, dan dia harus ayun. Kalau ayunannya bertimbang mengaji ayun. Udah kasihan saya lain ayun. Saya tarik itu ayunan itu, ketambang supaya saya bisa tidur. Karena kalau berhenti bangun, ya, jadi nanti begini bangun ayun lagi. Ya, setelah itu membimbing dan seterusnya. Kalau anak itu berhasil, siapa dulu? Tapi kalau bandel, aku mamanya. Kadang mamanya itu yang paling berat itu. Sehingga istri itu, ya kalau udah punya anak, seringkali disebut orang kantor atau orang rumah. Orang rumah. Memang nampaknya sedikit, tapi kuat sekali. Saudara, tapi di sini saya mau angkat, ya, persoalan bukan hanya sejak istri, ya, bagi yang belum menikah harus berdoa, ya, supaya nanti dapat istri yang memang betul-betul dari Tuhan, ya. Dan sekarang dari sesali, ya, yang belum menikah. Waduh, saya menyesal ini. Ya, saya seringkali kami terima. Kalau dulu, kalau sudah, jangan itu, tidak bisa. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Jangan pisahkan aku. Hebat kali sinetronnya. Ini pun sampai jangan pisahkan. Sering nonton film India. Sudah berapa tahun berjalan, pisahkan. Dulu jangan pisahkan aku. Tembokku langka, lautanku seberang tenggelam. Kalau saudara, saudara tadi, sekarang kita mau angkat, ya, lebih tinggi dari sekedar istri yang cakap. Tapi ini firman Tuhan, tentu tuntutannya baik kita, ya, itu banyak pengajar tentang nikah. Tapi kita mau angkat lebih tinggi, persoalan istri yang cakap
atau karakter yang mulia, karakter yang terhormat, itu dikehendaki oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ya, baik saudara, kita akan maju terus dalam lebih dulu satu ayat yang sudah kita asing, 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Rasul Paulus sebagai gembala. Ayat 2. Ya, tolong. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, saudara, Rasul Paulus pada suratan 2 Korintus kepada jemaat Korintus, bangsa kafir, mengatakan bahwa jemaat itu akan disiapkan menjadi istri, anak domba Allah. Ya, katakan sebagai dipertunangkan sebagai perawan yang suci. Kalau sudah dipertunangkan nanti akan mengarah ke nikah. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 9 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, inilah firman Allah yang benar. Amin. Akan ada pesta nikah anak domba, di mana pengantinnya itulah gereja Tuhan, siap sedia. Ya, sudah berpakaian pesta, di mana pakaian pesta itu warna putih, lena putih yang berkilauan, adalah perbuatan yang baik dari orang-orang benar atau orang kudus. Itu adalah karakter. Ya, perbuatan yang baik itu karakter, sifat tabiat. Di sini dikatakan sebelum bahwa jemaat itu dikatakan akan menjadi istri Kristus, tapi dalam pemikiran yang rohani. Ya, walaupun yang menikah punya anak, jangan begitu. Itu berarti nanti akan menyatu dengan Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal 2. Ya, jadi wanita yang dikehendaki Tuhan itu adalah selain istri jasmani, namun lebih tinggi dari itu adalah gereja Tuhan. Nanti bahasa Inggris disiapkan, termasuk bahasa Inggris itu loh. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Ya, silakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ya, bukan hanya dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ya, dari tanah clay dalam bahasa Inggris, tanah liat. Ya, silakan. Yang pertama itu yang terbuat dari emas dan perak, dipakai untuk maksud yang mulia. Ya, terus. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, itu bahasa Inggris. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth. Ya, dari kayu dan tanah. Inggris lain mengatakan clay, tanah liat. Terus. And some to honor and some to dishonor. Ya, bahasa Inggris pula. In a large house there are articles not only of gold and silver. Ya, ada benda-benda articles, bukan hanya dari emas dan perak, ya, terus. But also of wood and clay. Ya, dari tanah dan dari kayu dan tanah, ya, tanah liat. Terus. Some are for noble purposes. Ya, some are for noble. Ya. Mulia itu dalam bahasa yang katakan noble. Ya. Terus. And some for ignoble. Ya. Jadi yang emas dan perak itu untuk maksud yang mulia. Ya, noble. Ya. Oke, ayat 21 dulu kita baca. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perawan untuk maksud yang mulia. Untuk maksud yang mulia, ya. Terus ia dituliskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, ya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, bahasa Inggris keluar. Ya, amen.
If a man cleanses himself from Jika the seorang menyucikan dirinya From the latter. ya, hal yang jahat, terus he will be an instrument for noble purposes, dia akan menjadi instrumen alat yang dengan maksud yang mulia. Ya, terus noble, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. ya. Jadi saudara, kalau tadi katakan istri yang mulia karakternya, ya, itu adalah istri yang mentahbiskan diri. Bisa mengerti? Mentahbiskan diri. Nah, dalam rumah yang besar, siapa rumah besar? Saudara, agama Kristen ini agama terbesar di dunia. Sementara Katolik saja itu hampir 5 miliar, misalnya, ya, sekitar begitu. Hanya Katolik, belum lagi Protestan, belum lagi Baptis, belum lagi macam-macam karismatik dan sebagainya. Karena itu agama Kristen itu agama terbesar di dunia. Sampai-sampai Tuhan mengatakan satu perumpamaan, hal biji sesali. Coba kita ke Matius, ya. Injil Matius pasal ya, saya berikan pasal 13, ya. Ayat 32, Matius 13 ayat 32. Ya, silakan. Memang biji itu yang paling kecil. Ayat 31. Yesus memperkenalkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Ya. hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi Ya, sebenarnya lobster kecil sekali, ya, kecil sekali, terus yang diambil dan ditaburkan orang di Ya. ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis Ya. benih. batu masih benih, ya. Terus Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. besar sekali. Itu menunjuk kepada agama Kristen dari satu benih, Tuhan Yesus. Karena itu dia dari Nazaret disebut Nasarani. Agama Kristen disebut Nasarani, kaum Nasarani. Karena Yesus dari Yesus besar di Nazaret, ya. Nah, itu disebut Nasarani. Jadi agama Nasarani atau agama Kristen itu agama terbesar di dunia. Tapi di sini katakan sehingga bahkan menjadi pohon terus. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, kalau burung-burung di udara itu bersarang untuk apa? Satu untuk bertelur, tapi di bawahnya itu kotor. Ya, kotor. Gerak terus mengotori dahan pohon itu. Dalam rumah yang besar, agama Kristen itu agama terbesar di dunia. Tapi ada dua kelompok. Ada yang digambarkan bagaikan emas dan perak, ada yang digambarkan bagaikan kayu dan tanah liat. Kristen itu terbagi dua. Ada Kristen yang sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Ada Kristen yang lahiriah, yang hidupnya itu dikatakan duniawi. Yang kita itu dulu. Ya, kita dulu. Tapi kalau kita mau menyucikan diri kita, itu berarti kita mau disucikan. Bahwa kita tidak bisa menyucikan dengan kekuatan kita, tapi kita mau, ya. Coba dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya, ya, dia bertobat sebab dia dengar firman Tuhan, wah itu salah, wah itu tidak benar, wah ternyata saya sudah menyimpang. Kalau dia mau menyucikan diri, mau bertobat dan mau menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan, dia mau disucikan, maka Tuhan bisa merubah. Dikatakan kembali ke 2 Timotius pasal yang kedua, jika seorang menyucikan dirinya, ayat 21, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang terbuat dari emas dan perak. Ia akan dipakai oleh Tuhan. Siapa Tuhannya? Dia Yesus.
Jadi kalau dia mau menyucikan dirinya dari segala yang tidak baik itu, Allah berkuasa mengubah hidupnya dari kehidupan yang seperti tanah liat, ya, kubangan, dosa, soal apa saja. Allah berkuasa mengubah jadi satu kehidupan yang kudus. Saudara percaya? Jika kita percaya Allah berkuasa menyembuhkan orang sakit, berkuasa membangkitkan orang mati, Allah juga berkuasa mengubah kita. Siapa saya? Siapa saudara? Adalah tadinya seperti perabot berbuat dari tanah yang datar. Tapi kalau kita mau sucikan, Allah bersedia menyucikan kita. Tapi kemauan itu harus ada dari kita, agar kita dipakai menyucikan diri bersama dengan mentahbiskan diri kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17, Injil Yohanes pasal 17. Ya, tolong Pak. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, aku menguduskan diriku bagi mereka. Bahasa lain menguduskan, sanctifier adalah consecrated. Aku mentahbiskan diri. Tahbisan itu, tahbisan itu artinya satu jalan yang Tuhan buka bagi kita, untuk kita bisa menyucikan hidup kita. Disucikan, dikuduskan, artinya diasingkan untuk dipakai untuk Tuhan. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Ayat 17 kita baca, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Tuhan menguduskan dirinya bagi kita. Kita menguduskan diri bagi Tuhan, seimbang. So nanti yang Tuhan cari pasangan yang bagaimana? Yang seimbang. Tuhan menguduskan dirinya, kita juga menguduskan diri. Jadi Tuhan bukan mau kita hanya bertobat, tapi Tuhan mau kita juga dikuduskan. Artinya mau dipakai Tuhan. Jangan cuma datang sama Tuhan karena susah, karena ini sakit, karena ini, ya, sama siapa kalau bukan sama Tuhan. Tapi tidak mau Tuhan pakai. Dia maunya, kalau Tuhan mau pakai itu kan berarti ada contohnya, ya, sesuatu alat kendaraan untuk apa yang sempat rusak, kita perbaiki karena kita mau pakai. Kita ini sudah rusak, sudah dirusak oleh iblis. Dunia yang kita pijak ini dunia yang kotor, dunia hancur, dunia penuh dengan penyembahan berhala. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang punya latar belakang yang tidak ada sangkut paut dengan dosa. Betul? Entah itu dosa perbuatan langsung, entah dosa keturunan. Itu membuatkan tak ada seorang pun layak melayani Tuhan. Dari Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah menguduskan dirinya. Dia menguduskan diri untuk melakukan kehendak Bapa. Dia mati bagi kita, supaya melalui pengorbanannya Dia menebus kita. Tapi kalau kita sudah ditebus dengan satu tujuan, supaya kita mentahbiskan diri bagi kebenaran firman, kita mentahbiskan diri bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk melayani maunya Tuhan. Sebab kalau tidak mau, maka tidak ada perlindungan dari Tuhan. Kita harus mau melayani Tuhan di dalam bidang apa saja. Mungkin saudara tidak bisa main musik, tidak bisa sound system, tidak melayani puji-pujian, mungkin suara yang kurang bagus, ya, atau fals atau bagaimana. Tapi kehadiran saudara mau dipakai Tuhan untuk memuliakan, maka kita juga harus mau dikuduskan.
Sebab kalau kita tidak mau dikuduskan, maka seluruh pelayanan kita itu tidak ada yang berkenan di hatinya Tuhan. Kita harus mau dikuduskan, disucikan, supaya nanti apa yang kita lakukan itu bagikan santapan kepada Tuhan. Istri yang mulia karakternya adalah mahkota dari suami. Hidup kita ini di waktu-waktu yang lampau, walaupun orang Kristen, bukanlah memuliakan Tuhan. Apalagi saya tidak berlaku, tidak pantas. Tapi itu kemurahan Tuhan semua. Ada seorang pun yang layak, sebenarnya yang bagaikan emas dan perak itu hanyalah bangsa Israel. Dia bejana yang indah di mata Tuhan, tapi dia sudah menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Kita terima Injilnya, kita mau bertobat. Jangan tidak mau bertobat. Berapa lama manusia bisa dalam dunia dalam keadaan berdosa? Toh satu waktu akan datang. Tapi kalau kita memanfaatkan kemurahan Tuhan, ya, ada satu pujian dikatakan apa ini? Saya lupa pujian mana. Terus saya dengar lagu itu, wah, luar biasa. Yang ku datang pada salib Yesus, salahku dapat ampun dosa. Saya percaya yang membuat itu orang-orang yang dulunya tidak berlayak di hadapan. Dia mendengar Injil yang manis, Tuhan memanggil. Tuhan, kalau kita sadar bahwa kehidupan kita itu sudah itu dikuduskan oleh Tuhan, maka tidak berlebihan kalau Tuhan minta kita melayani di kesempatan dalam satu kali umur hidup. Di dalam Kristen tidak ada reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi. Hidup yang sekali ini kita tidak tahu sampai di mana akhir biarlah itu kita habiskan bagi Tuhan kita yang bercinta. Yesus Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan hanya minta kita mau atau tidak. Kalau kita mau, Tuhan berkuasa untuk memperlengkapi itu semua. Sebab semuanya untuk Dia. Tidak mungkin Dia panggil kita, kemudian Dia permalukan kita. Ya. Nah, saudara, kita angkat lebih tinggi lagi. Maksud dari kita baca dulu sedikit pelajari. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat 22. Ya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka, ya, yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan seterusnya. Ya, saudara, sekarang kita mau itu namanya menyucikan, ya, dijauhkan dengan kekuatan dari firman. Karena itu kalau ada apa-apa kami selalu katakan ibadah saja. Karena kekuatan yang berlimpah itu dari Tuhan untuk menjauhi itu. Dalam Wahyu pasal 18, Wahyu 18, ya, kita Wahyu pasal 18 ayat 4. Itu nanti dosa itu berbentuk suatu lembaga. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya,
dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Ya, dikatakan pergi. Ya, bukan hanya tinggalkan aja, pergi. Berarti dosa itu bisa mengejar. Karena itu kita harus cepat, kuat. Kita ibadah itu bukan hanya mengisi waktu, tidak. Ya, kita ibadah memang kita mau terus dilatih oleh Tuhan. Oh, ibadah itu bukan, dosa itu bukan untuk kita pertimbangkan untung rugi atau apa, enggak. Tuhan bilang pergi kan, lari. Tuhan bilang, lalu malaikat kepada Lot, lari, bukan tinggal kampung. Dosa itu bisa mengejar kita. Ya, nanti kita harus ada satu kecepatan untuk menangkap firman Tuhan, dan dengan pertolongan merendahkan hati Tuhan supaya aku bisa melakukan. Karena waktu berjalan terus. Nah, sekarang kita akan saudara pada surat kitab kesucian. Jadi Tuhan mau kita mentahbiskan ini, ya. Tuhan sucikan kita supaya karakter kita itu dirubah. Karena yang diampuni baru dosa masa lampau. Saya Tuhan, saya sudah mencuri, ya Tuhan ampuni. Tapi sifat mencuri itu belum lepas. Tuhan, saya ini jatuh dalam dosa kenajisan, ya diakui. Tapi dosa itu, ya, itu melekat di dalam. Kalau itu tidak disucikan, itu akan mengikut terus, dan itu akan mengganggu nikah di kemudian hari. Itu harus disucikan supaya sifat yang lama itu pernah jatuh dalam kenan itu dilepaskan oleh Tuhan. Dusta dan sebagainya, itu namanya penyucian. Sehingga nanti kita melayani Tuhan untuk makin baru. Jadi karakter itu dirubah. Sebab itu yang diinginkan oleh Tuhan sebagai kelak menjadi mahkota Tuhan Yesus. Bukan harus kaya, bukan harus memuliakan Tuhan kalau kita sudah berkelimpahan harta bermiliar-miliar, tidak, bukan itu. Tapi Tuhan lihat hati. Hati itu, sebab kekayaan bisa kita cari dengan kekuatan kita, tapi merubah karakter seperti yang diinginkan Tuhan hanya Tuhan sendiri. Sampai Tuhan bilang dalam Yesus, serahkan hatimu yang keras, aku akan ganti hati yang daging. Hati daging itu, hati ini daging, ya, artinya bisa merasa. Jangan seperti hati batu yang tidak bisa rasa, tapi hati daging sentuh terasa. Jadi mendengar firman itu sampai terasa gitu, terasa. Amin. Rasa firman itu disentuhkan, digoreskan oleh Tuhan, dituliskan, ditekan sampai dosa itu lepas. Sehingga dosanya itu lepas, dosanya keluar, sifatnya berubah. Itu yang diinginkan Tuhan. Sehingga kehidupan itu memuliakan nama Tuhan. Ya, nah sekarang lebih tinggi dari itu semuanya, Tuhan menyucikan kita di dalam kitab 1 Tawarikh. Ya, sedikit lagi sama bisa sedikit. Pasal 4. Tempat saya. Ya, saya salah, ada sedikit salah. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Beringat aja tadi. Setelah keturunan Yehuda. Berarti salah. Di kitab Kejadian pasal 49. Sana, ya, 49. Sana Yakub
memberikan satu nubuatan. 49 ayat 1 dan pasal 49 ayat 1. Kejadian pasal 49 ayat 1. Ya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ya. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ya, terus. Engkau yang membuat sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Tidak lagi yang terutama, berarti tidak lagi menjadi anak sulung, karena sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Ya, waktu ini. Pasal 5, 1 Tawari pasal 5. 1 Tawari pasal 5. Ayat 1. Ini kita baca bersama. Anak Ruben, anak sulung. 1 Tawari 5. Dia anak sulung, Tetapi karena dia telah melanggar kesucian pertiduran, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan Yusuf, anak Israel, sekalipun tidak tercatat dalam sejarah sebagai anak sulung. yang kesucian itu ada hubungan erat dengan anak atau ya, dengan kedudukan sulung. Ruben tidak dari sulungan karena jatuh dari kesucian. Yusuf diuji kesucian, dia menyucikan diri dan dia menolak ajakan istri Potifar untuk berbuat zina. Apa yang terjadi? Dia dilempar ke penjara. Harga mempertahankan kesucian itu salahkan. Allah menyucikan kita dengan darah, tapi untuk mempertahankan sama kita. Saya mengerti. Tidak ada orang bisa menyucikan diri kita, Tuhan yang menyucikan. Tapi kita harus pertahankan kesucian itu. Sebab itu ada hubungan erat dengan kesulungan. Karena yang menerima berkat yang besar adalah anak sulung. Jangan main-main dengan kesucian. Ya Tuhan ampun, Tuhan ampun. Bagi yang sudah salah langkah di waktu yang lampau karena belum mendengar firman, jangan ulangi lagi seumur hidup. Bagi yang belum mencari, pertahankan kesucian. Untuk menyucikan kita, Tuhan sudah mati. Upahkan darah. Saya disucikan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan. Dan Tuhan, pakailah hidupku. Masih muda, masih umur 22 tahun. Sekarang sudah 50 tahun. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih istri dan kami menjaga kesucian kita. Tapi itu ada hubungan erat dengan hak sulung. Tuhan menyucikan kita bangsa kami supaya kita menjadi anak sulung Allah. Oleh apa? Oleh darah. Dan darah itu bekerja di dalam pemberitaan firman. Jangan main-main dengan firman penyucian. Sebab itu ada hubungan erat dengan kesulungan. Kita sudah baca pembacaan Alkitab hari ini, bagaimana Tuhan hantam habis-habisan Mesir. Dari pulau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis Mesir dihantam oleh murka Allah. Kecuali di Goshen. Bahkan waktu maut bergerak menjelajahi tanah Mesir, di Goshen maut tidak bisa menang. Karena di situ ada danau. Dan di situ orang Israel
Di situ anak sulung Allah. Anak sulung Allah itu dibela oleh Tuhan. Karena kesulungan itu tidak main-main. Ini yang tadi saya katakan jemaat ya, dari polisian karena itu sudah masuk. Yang dalam mengatakan sudah masuk dan merubah penampilan supaya tidak terbaca bahwa hidupnya dia tewas. Jadi kita berdoa supaya aparat keamanan negara kita dilindungi dan Tuhan pakai aparat keamanan itu merupakan tangan-tangan antikris. Dan main-main. Jadi kalau kita disucikan, Allah melindungi kita. Itu anak sulung Allah. Israel itu anak sulung. Karena itu benihnya benih ilahi. Tuhan sudah tebus kita, jangan main-main. Kalau sudah dijawab Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tidak, karena harta tinggalkan Tuhan. Karena masalah tinggal harta itu jadi bumerang. Mereka orang kalau sudah lapar, yang kaya itu yang diserbu. Lah perlu dia dimakan. Apalagi orang kaya gemuk. Jadi perusahaan dia ambil itu pendeta yang bicara. Jadi anak sulung kita disucikan, kita dirubah supaya kita dari bangsa kafir menjadi anak sulung Allah. Ya. Terakhir Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ya, Yerusalem surgawi ya, atau Yerusalem baru. Ini sasaran kita. Amin. Ayat 23 kita baca. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya namanya ini paling penting. Amin. Tuhan bilang jangan dulu kau gembira karena iblis bisa kau taklukkan. Bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Siapa yang namanya terdaftar? Jemaat anak-anak sulung. Itulah kehidupan yang disucikan. Itulah yang karakternya dirubah. Dari kikir jadi pemberi. Dari penyembah berhala sekarang penyembah Tuhan Yesus. Dari yang membelakangnya Tuhan sekarang menghadapkan hidup kepada Tuhan. Dari orang yang tidak takut sama Tuhan, dia menjadi orang yang takut sama Tuhan. Bahkan masa depannya pun dihadapi dengan takut akan Tuhan, takut akan hadirat. Ini jemaat anak sulung. Dia mengalami perubahan yang luar biasa karena dia tertanam di dalam penggembalaan yang benar itu. Ya, namanya terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu kesulungan, itu noble. Walaupun kita berasal dari kayu dan tanah yang rendah sekali, kita ingat masa lalu, aduh Tuhan, begitu rendah. Naik sedikit ayat 16 kita baca. Janganlah ada orang yang menjadi cabul ya, atau kotor, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk dimakan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat kesulungan itu, dia ditolak sebab dia tidak boleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang dia mencari jadikan dengan mencucurkan air mata. Esau harusnya terdaftar di surga. Heran, satu pasal ini berbicara tentang anak sulung, tapi yang satu Esau mencucurkan air mata, yang lain anak sulung bersuka. Dari mana? Suci. Kesucian. Saudara boleh berbakti di mana saja. Saya gembala yang bukan suka
mengekang, jangan situ sudah. Terserah, tapi saya ingatkan satu. Perhatikan firman Tuhan. Karena keselamatan ada hubungan dengan kesucian. Ada hubungan dengan keseluruhan. Meterai Allah taruh pada anak-anak suruh. Tuhan memberkati kita. Mari kita kenalkan sama Tuhan. Ya, kita kenalkan satu pujian tentang kurban Kristus.
teror dan sebagainya yang semakin meningkat, yang kami tidak tahu siapa orangnya dan di mana dia dan kapan dia melakukan aksinya. Maka hanya ada sulung Allah yang dilindungi oleh Allah. Tuhan, kami mau menyucikan diri kami. Walaupun dulu kami berikan tanah liat dan kayu yang rendah, tapi kami belajar memantapkan firman Tuhan. Kami juga mau diubah, haleluya, menjadi seorang istri yang berkarakter mulia, merupakan mahkota bagi suami kalau Yesus mempelai pria surga. Kau berkuasa melindungi nikah, rumah tangga dan pribadi kami, bahkan sampai anak-anak kami sendiri atau dimanapun juga. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Engkau berkati Tuhan, walaupun banyak kesalahan diperbuat oleh pemimpin kami, baik waktu lampau, kami mohon Tuhan ampuni negara kami. Beri kesempatan negara ini mendengar Injil yang heran. Dan pakai juga saudara-saudara kami yang adalah aparat keamanan, Tuhan melindungi. Bahwa sekarang mereka menjadi target dari pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat ini. Bahkan berita-berita sekarang belum lagi narkoba, belum yang lain. Mereka sudah melakukan aksi perlawanan. Tuhan, itu firman mengatakan, firman yang jahat semakin jahat, yang najis semakin najis, tapi yang benar semakin benar, yang suci semakin mensucikan diri. Supaya dimanapun kami melangkahkan kaki, baik di rumah, saat menjalankan aktivitas, sedang bertugas, tangan Tuhan. Memang kami tidak melihat tangan, tapi tangan, ada satu tangan yang kuat melindungi kami, haleluya, dan menjauhkan dari segala jahat orang-orang fasik. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu adalah benteng pertahanan kami. Kami juga mau disucikan. Darah yang tertumpah di Bukit Kalvari mengalir kuasanya sampai detik kali ini. Saat kami mengangkat bela Tuhan, menyucikan kami, bukan hanya dosa masalah, tapi sampai dengan karakter sifat tabiat kami, sampai kepada sel-sel darah kami, sampai kepada syaraf-syaraf kami yang paling lemah. Tuhan menyucikan melalui tubuh dan darah-Mu, haleluya, supaya dalam hidup kami ada materai Allah yang membuat kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di udara tidak bisa menyentuh kami. Terima kasih Tuhan, memberkati para pelayan perjamuan kudus, juga kami yang beribadah. Sucikan, kuduskan kami agar kami layak sidang jemaat Bukit Ibadah handphone di virus ini di mana saudara mereka berada. Jika di tangan mereka anggur, kuduskan dalam nama Yesus menjadi tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah Tuhan, haleluya, amin. Silakan Tuhan. Bacaan kami 105. Oh Tuhan, bila aku merenungkan. 2 mau 3/4 sama bos. Oh Tuhan, bila aku merenungkan terpesona keagungan-Mu, hatiku tersadar tanpa dan hatiku bersayang padamu. Aku insan tak berarti, aku insan tak berarti. Tuhan ku korban melenyapkan bangga. Tuhan ku rasa kasih mesra
yang remuk redam. Yang remuk redam. Aku insan yang nyaris yang tenggelam. Aku insan yang nyaris yang tenggelam. Demi kasih kau Tuhan kukur kamu lenyapkan bakal. Kita bangkitkan semuanya. Semua sudah. Berbantu lenyapkan bakal. Mengangkat tubuhnya Tuhan, berjanji insaf. Haleluya. Taat setiap hari. Ampuni kalau kami tidak taat, kurang taat, bahkan kurang percaya bisa tenggelam dalam lautan dunia yang ganas. Kami Tuhan angkat kami kembali. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan, angkat tubuh Tuhan lebih tinggi kepala dengan tangan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Kita akan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Setelah nanti Bapak Premar mau akan berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Tak ada yang bisa kita katakan, hanya mengucap syukur. Tanpa Tuhan masih kita malah rendah. Tapi terima kasih, tangan Tuhan sudah merebut kita dari cara hidup yang sia-sia. Kita bukannya lebih baik dari orang lain, tapi kalau sampai pilihan itu jatuh kepada kita, ini kemurahan Tuhan yang bisa. Angkat cawan Tuhan kita bersama Pak, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, haleluya, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Sampai dia datang kembali. Sampai dia datang kembali. Tak sedetik pun kita melupakan cintanya yang besar, yang sudah menyelamatkan kita. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Haleluya. Sungguh saja dengan musik.
kami Bapa makmur. Terima kasih Bapa buat kuburan darah-Mu yang telah kami terima, sehingga kami Tuhan telah menyatu dengan tubuh-Mu yang kudus. Oh Tuhan, barui kami Tuhan selalu setiap hari Tuhan. Ubahkan, sempurnakan, hanya biar kami Tuhan sepadan dengan Engkau. Karena hanya menjadi seorang mempelai membuat kami bisa sepadan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan secara khusus. Biarlah firman yang telah ditabur Tuhan oleh hamba dapat menghasilkan buah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, terus memakai Bapa kehidupannya beserta istri dan kedua umatnya Tuhan, beserta keluarganya Bapa. Tuhan yang menyertai, yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berkorban syukur kami Tuhan. Tuhan yang berkati kami berlipat ganda, bila semua guna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan yang telah dipuji kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang sebelumnya untuk kami lakukan, kemarin ada korban dari seorang ibu untuk pembangunan gereja sebesar 1 juta rupiah dan sudah diserahkan kepada bendahara kas pembangunan kita ya. Sebesar 1 juta dari seorang ibu tempat ini. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita dan diberikan persembahan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Besar
keperluan kami ya Tuhan. Untuk segala puji dan syukur kami persembahkan ya Bapa. Di tengah-tengah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya, domba-domba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah, mendaburkan dalam isi hati kami yang paling dalam ya Tuhan, untuk bisa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami juga akan mulai meninggalkan tempat ini ya Yesus. Syukur kami panjatkan kemuliaan-Mu, besar kuasa-Mu ya Yesus. Oh Roh Kudus, menyertai kami ya Tuhan dalam perjalanan pulang ke tempat masing-masing ya Yesus. Roh Kudus menyertai perjalanan kami ya Tuhan. Tak ada satupun yang tercecer di tengah-tengah jalan ya Tuhan. Oh sertailah ya Yesus semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih juga kami juga ya Tuhan yang mendengar dan melihat handphone ya Tuhan. Semuanya ini hanya kasih karunia-Mu yang begitu indah. Hanya Yesus segala-galanya dalam kehidupan kami. Semuanya terjadi ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan. Gembala sidang kami beserta Ibu juga ya Tuhan akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan untuk menuju pastori Visiantar ya Bapa. Pimpin ya Yesus perjalanan yang begitu pekan malamnya Tuhan. Kau balai-balai itu Tuhan, para malaikat surgawi memimpin gembala sidang kami dan Ibu ya Tuhan. Oh Engkau berkuasa atas segala apa yang ada ya Tuhan di muka bumi ini, dalam perjalanan ini ya Tuhan, supaya sampai di tempatnya ya Tuhan, di pastori Visiantar ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Oh Roh Kudus sertailah terus ya Tuhan, supaya bisa semuanya tergembala ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan yang bisa menyucikan hati batin kami semuanya, domba-domba-Mu yang ada di sini ya Tuhan, supaya bisa merendahkan hati serendah-rendahnya di ujung kaki-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan, dan kami akan kembali ya Tuhan pada hari Kamis dalam ibadah penyembahan ya Tuhan. Kau hantarkan semua ya Tuhan domba-domba-Mu ini ya Yesus, tak terkecuali semuanya ya Tuhan, supaya dalam ibadah ini ya Tuhan hanya berkenan di hati-Mu ya Bapa. Hanya Engkau yang berkuasa atas domba-domba-Mu, atas malaikat surgawi ya Tuhan, supaya bisa mengantarkan anak-anak-Mu ke tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti pada handphone, dari video streaming di mana mereka berada, Tuhan memberkati. Sama seperti Tuhan memberkati kami di sini. Dan besok pelayanan transport di Panti Jombo, Tuhan memberkati. Firman Tuhan tetap ditaburkan, berkati rencana-rencana ke depan. Roh Kudus mendalami, Tuhan berkuasa. Nasab-nasab sidang jemaat-Mu kiranya Tuhan berkemuran membukakan jalan. Oleh pertolongan Tuhan, Tuhan kami bisa menggenapi. Berkati punya-punya dan tempat ini. Berkati bangsa negara Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak akan pulang dalam berkat-Mu menyertai kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, ikut sertakan penyertaan di kuasa Roh Kudus menyertai kami. Juga memberkati jemaat Tuhan tiba yang terbiasa streaming di mana saudara berada. Tuhan memberkati sama seperti memberkati kami di sini. Pulang dengan sejahtera, jangan takut dan gentar. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus sampai segala berkat tutup pada malam hari. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.